Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 23 akan mempresentasikan materi tentang reproduksi hewan dengan anggota kelompok saya sendiri, Muhammad Fabi Destra Pratama dengan NPM 175302404, Bagas Nurpambudi dengan NPM 175302406, Cipta Wahyu Marwana dengan NPM 191302404, dan Rifki Muhaimin Syaputra dengan NPM 191302404. Baiklah, yang pertama yaitu mekanisme reproduksi. Pada hewan ada dua mekanisme reproduksi, yaitu reproduksi aseksual atau vegetatif dan reproduksi seksual. Nah, selanjutnya reproduksi aseksual, yaitu reproduksi dengan yang secara langsung dengan tanpa adanya interaksi sel-sel gamet. Secara esensial, proses reproduksi aseksual merupakan manifestasi dari proses mitosis yang hanya melibatkan satu individu parental saja. Nah, reproduksi aseksual dapat menghasilkan keturunan dalam jumlah yang banyak dan tidak memerlukan pasangan individu, sehingga hambatan reproduksi lebih sedikit. Akan tetapi, variasi genetik dari turunannya sangat rendah atau bahkan seragam. Adapun reproduksi aseksual membutuhkan keberadaan pasangan kawin yang sesuai dan kecocokan aseksual yang harus terpenuhi sebelum perkawinan berlangsung, sehingga banyak hambatan yang terjadi. Reproduksi aseksual umumnya hanya terjadi pada hewan-hewan invertebrata dan beberapa hewan vertebrata. Lalu pada reproduksi aseksual secara spesifik meliputi mekanisme yang diantaranya yang pertama yaitu pembelahan biner atau binary fission. Nah, pembelahan biner menghasilkan sel anakan yang sama besarnya dengan induknya dengan cara melakukan pembelahan sel induknya. Bisa dilihat pada gambar proses pembelahan biner yang pertama. Pada indukannya terdapat sel utuh, lalu kemudian DNA direplikasi dan kromosom sel terpisah, lalu menghasilkan dua sel yang sama besarnya. Nah, binary fission ini contohnya ada pada amoeba dan anemon laut. Lalu yang selanjutnya yaitu fragmentasi. Nah, fragmentasi merupakan perkembangan bagian tubuh yang rusak atau terpotong menjadi individu baru yang sempurna. Ini biasa disebut seperti regenerasi, namun pada reproduksi seksual. Contohnya ada pada hewan planaria. Lalu yang selanjutnya adalah tunas atau budding. Nah, tunas yaitu pembentukan tunas dari tubuh induk yang selanjutnya dapat lepas dan berkembang menjadi individu baru yang independen. Seperti yang bisa kita lihat di gambar hidra pada gambar 1 dan 2, memunculkan tunas yang tidak. Jika tunas sudah membesar, maka tunas tersebut selanjutnya terpisah dari induknya dan akan hidup bebas dan tidak menempel pada induknya lagi. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu yang selanjutnya D. Sporulasi atau pembentukan spora. Sporulasi yaitu perkembangbiakan hewan dengan pembentukan spora, dengan contoh Plasmodium sp. Kemudian yang selanjutnya yaitu paedogenesis. Paedogenesis yaitu perkembangbiakan pada hewan muda atau larva yang individu-individu barunya berasal dari sel tubuh. Contohnya pada larva Fasciola hepatica atau cacing hati. Kemudian yang terakhir yaitu parthenogenesis. Parthenogenesis adalah mekanisme pertumbuhan dan perkembangan embrio tanpa fertilisasi oleh jantan. Biasanya terdapat pada kelompok invertebrata seperti pada kadal, salamander, ikan, dan kadang pada ayam kalkun. Kemudian pada parthenogenesis ini pergantian reproduksi antara parthenogenesis dengan reproduksi seksual disebut heterogami. Parthenogenesis
alami terjadi secara reguler dan konstan dalam siklus hidup satu hewan. Partenogenesis alami terbagi menjadi tipe sempurna dan tidak sempurna. Ini ditemukan pada serangga tertentu di mana tidak terdapat fase seksual dan tidak ada jantan sama sekali, sehingga reproduksinya hanya tergantung pada proses partenogenesis. Kemudian selanjutnya reproduksi seksual. Reproduksi seksual adalah suatu jenis siklus hidup. Pada reproduksi seksual, generasi berganti-ganti antara sel dengan satu sel kromosom haploid dan sel dengan dua set kromosom diploid. Reproduksi seksual merupakan siklus hidup paling umum pada eukariota. Kemudian sel diploid membelah menjadi sel haploid dalam proses yang disebut meiosis. Dua sel haploid bergabung menjadi satu sel diploid dalam proses yang disebut pembuahan atau fertilisasi. Antara pembuahan dan meiosis dapat terjadi pembelahan sel tanpa perubahan jumlah kromosom. Kemudian selanjutnya sistem reproduksi vertebrata. Di sini yaitu fertilisasi terbagi. Fertilisasi ada dua, yaitu fertilisasi eksternal dan internal. Fertilisasi eksternal merupakan penyatuan sperma dan ovum di luar tubuh hewan betina, yakni berlangsung dalam suatu media cair, misalnya air, contohnya pada ikan, pisces, dan amfibi kata. Kemudian fertilisasi internal. Fertilisasi internal merupakan penyatuan sperma dan ovum yang terjadi di dalam tubuh hewan betina. Hal ini dapat terjadi karena adanya peristiwa kopulasi, yaitu masuknya alat kelamin jantan ke dalam alat kelamin betina. Fertilisasi internal terjadi pada hewan yang hidup di darat atau terestrial, misalnya hewan dari kelompok reptil, aves, dan mamalia. Kemudian setelah fertilisasi internal, ada tiga cara perkembangan embrio dan kelahiran keturunan, yaitu ada ovipar, vivipar, ovovivipar. Yang pertama yaitu ovipar atau bertelur. Ovipar merupakan embrio yang berkembang dalam telur dan dilindungi oleh cangkang. Embrio mendapat makanan dari cadangan makanan yang ada di dalam telur. Telur dikeluarkan dari tubuh induk betina lalu dierami hingga menetas menjadi anak. Ovipar terjadi pada burung dan beberapa jenis reptil. Kemudian yang selanjutnya vivipar atau beranak. Vivipar merupakan embrio yang berkembang dan mendapat makanan dari dalam uterus atau rahim induk betina. Setelah anak siap untuk dilahirkan, anak akan dikeluarkan dari vagina induk betinanya. Contoh hewan vivipar adalah kelompok mamalia atau hewan yang menyusui, misalnya kelinci dan kucing. Kemudian yang terakhir ovovivipar, bertelur dan beranak. Ovovivipar merupakan embrio yang berkembang di dalam telur, tetapi telur tersebut masih tersimpan di dalam tubuh induk betina. Embrio mendapat makanan dari cadangan makanan yang berada di dalam telur. Setelah cukup umur, telur akan pecah di dalam tubuh induknya dan anak akan keluar dari vagina induk betinanya. Contoh hewan ovovivipar adalah kelompok reptil, yaitu kadal dan ikan hiu. Kemudian yang selanjutnya reproduksi pisces. Ikan melakukan reproduksi secara eksternal. Dalam melakukannya, ikan jantan dan ikan betina saling mendekat. Lalu ikan betina akan mengeluarkan telur, kemudian ikan jantan akan mengeluarkan spermanya. Sperma dan telur akan bercampur di dalam air yang disebut dengan oviparus.
Apabila dalam suatu populasi terdiri dari ikan-ikan yang memiliki perbedaan seksualitasnya, maka disebut dengan populasi. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Halo, saya Cipta Wahyu. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh rekan saya. Langsung saja ke materinya, yaitu reproduksi amfibi. Nah, untuk amfibi ini kita ambil contoh katak yang mudah kita temui di sekitar kita. Nah, untuk katak ini mereka bereproduksi dengan ovipar, artinya bertelur. Nah, untuk katak ini juga mereka tidak memiliki kelamin luar gitu. Nah, pembuahan terjadi secara eksternal. Nah, pada saat kawin atau bersetubuh, nah katak jantan itu bakal menempel di punggung si betinanya, kemudian menekan perut si betinanya itu. Nah, kemudian si betina ini akan mengeluarkan ovum ke dalam air. Nah, ovum yang dikeluarkan tersebut itu bakal dilapisi oleh lapisan bernama membran vitelin begitu. Nah, bisa dilihat di gambar. Nah, di sini di dekat pangkal oviduk katak betina itu terdapat saluran menggembung yang disebut dengan kantung telur atau uterus. Nah, kemudian oviduk katak betina ini terpisah oleh ureter gitu. Nah, oviduknya itu berkelok-kelok bermuara di kloaka. Nah, segera setelah katak betina ini mengeluarkan ovum di dalam air, nah itu katak jantan juga akan mengeluarkan sperma gitu. Nah, sperma ini dihasilkan oleh testis yang berjumlah sepasang dan disalurkan ke dalam vas deferens. Nah, vas deferens katak jantan ini bersatu dengan ureter. Nah, dari vas deferens sperma lalu bermuara ke kloaka. Nah, setelah terjadi fertilisasi atau pembuahan, ini dalam konteks pembuahan eksternal, nah ovum ini akan diselimuti oleh cairan kental sehingga kelompok telur tersebut berbentuk gumpalan telur gitu. Biasanya juga teman-teman lihat telur kodok begitu kan, gumpalan-gumpalan ya kalau di kolam gitu. Nah, selanjutnya ada reproduksi pada reptil. Nah, kelompok reptil seperti kadal, ular, kura-kura, buaya, dan sebagainya itu merupakan hewan-hewan yang fertilisasinya terjadi di dalam tubuh atau secara internal begitu. Nah, umumnya reptil ini bersifat ovipar. Namun pada beberapa hewan, contohnya seperti kadal dan ular boa, nah itu terjadi secara ovovivipar. Nah, artinya itu telur menetas di dalam tubuh induknya. Nah, namun makanan anaknya ini diperoleh dari cadangan makanan yang ada di dalam telur tersebut. Begitu. Nah, lalu pada di gambar ini reptil betina ini akan menghasilkan ovum di dalam ovarium gitu. Nah, ovum ini kemudian bergerak di sepanjang oviduk menuju kloaka. Nah, reptil jantan akan menghasilkan sperma di dalam testis. Nah, sperma ini bergerak di sepanjang saluran yang langsung berhubungan dengan testis, yaitu epididymis gitu. Nah, di sini kan epididymis. Nah, dari epididymis itu sperma bergerak menuju vas deferens dan berakhir di hemipenis. Nah, kalau untuk reptil ini kan hemipenis ya jenisnya gitu. Nah, pada saat hewan reptil mengadakan kopulasi, nah hanya satu hemi saja yang dimasukkan ke saluran kelamin betinanya begitu. Nah, selanjutnya di sini ada reproduksi aves gitu. Nah, untuk kelompok aves atau burung-burungan ini mereka berkembang biak secara ovipar, bertelur gitu. Nah, walaupun kelompok ini tidak memiliki alat kelamin luar, namun fertilisasinya tetap terjadi secara internal begitu, dengan cara saling menempelkan kloaka antara betina dan jantannya gitu. Nah, pada burung betina itu hanya terdapat satu ovarium gitu, yaitu ovarium kiri. Berdasarkan literatur yang saya baca gitu ya, karena ovarium kanan itu tidak tumbuh sempurna dan tetap kecil. Nah, ini disebut dengan rudimenter gitu. Nah, ovarium ini dilekati oleh suatu corong penerima ovum yang dilanjutkan
oleh oviduk gitu. Nah, untuk ujung oviduk membesar menjadi uterus yang bermuara pada kloaka. Nah, pada burung jantan itu terdapat sepasang testis yang berhimpitan dengan ureter dan bermuara di kloaka. Begitu. Nah, pada saat fertilisasi itu berlangsung di ujung oviduk gitu. Nah, ovum yang telah dibuahi itu akan bergerak mendekati kloaka. Nah, saat perjalanan menuju kloaka, nah ovum yang telah dibuahi sperma tadi itu akan dikelilingi oleh materi zat kapur gitu. Nah, ini yang berguna sebagai terbentuknya cangkang gitu pada telur nantinya. Selanjutnya ada reproduksi pada mamalia. Nah, semua jenis mamalia, baik itu kambing, sapi, kuda, gajah, dan lain sebagainya itu secara melahirkan atau vivipar, kecuali pada platypus. Nah, untuk platypus sendiri itu kan bertelur ya reproduksinya. Nah, hewan mamalia ini memiliki alat kelamin luar, nah sehingga fertilisasi itu terjadi secara internal atau di dalam tubuh gitu. Nah, di gambar ini kan ada testis ya, di dalam testis itu berisi sperma. Nah, testis ini berjumlahnya sepasang gitu dan terletak di dalam skrotum. Nah, sperma ini nanti akan disalurkan melalui vas deferens yang bersatu dengan ureter gitu. Nah, pada pangkal ureter itu ada saluran prostat dari kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat ini juga menghasilkan cairan yang merupakan media tempat hidup sperma gitu. Nah, sperma yang masuk ke dalam serviks akan bergerak menuju uterus dan oviduk untuk mencari ovum. Nah, ovum yang telah dibuahi sperma itu akan membentuk zigot yang selanjutnya akan menempel pada dinding uterus. Kemudian zigot ini akan berkembang menjadi embrio dan fetus gitu. Nah, selama proses pertumbuhan dan perkembangan zigot menjadi fetus, tentunya kan zigot ini memerlukan banyak zat makanan dan oksigen gitu ya. Nah, ini diperoleh dari uterus induknya dengan perantara tali pusar dan plasenta atau ari-ari begitu. Selanjutnya organ reproduksi vertebrata. Nah, pada vertebrata organ-organ yang termasuk ke dalam sistem reproduksi itu kan cukup kompleks dan berbeda ya antara betina dan jantannya begitu. Nah, organ-organ ini meliputi unit produksi sel, gamet, unit perkembangan embrio, dan alat kopulasi serta penghasil hormon-hormon seks. Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya Rifki Muhaimin Syaputra dengan NPM 1913024044 akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu tentang sistem reproduksi jantan. Pada sebagian besar mamalia, organ penghasil sperma, yaitu testis, berada di luar rongga perut dalam kantung yang tertutup kulit, yaitu skrotum. Pada ikan, testis berpasangan terletak dalam membran rongga tubuh bagian punggung. Jadi, sperma ini diproduksi di gonad yang terdiri dari seminiferus tubul, lalu akan disimpan di epididymis setelah masak. Lalu, saat rangsangan tiba, sperma akan menuju saluran ejakulasi dan menuju uretra untuk dikeluarkan. Lalu, saat ejakulasi terjadi, sperma akan dikeluarkan lewat penis. Selanjutnya, sistem reproduksi betina. Sistem reproduksi betina terdiri atas gonad dan saluran reproduksi. Nah, saluran reproduksinya ini termodifikasi untuk tempat masuknya sperma dan tempat perkembangan embrio. Nah, untuk gonadnya ini terdiri dari sepasang ovari dan hormon. Lalu, saat pembuahan terjadi, sperma penis masuk ke vagina dan akan mengeluarkan sperma. Nah, jadi sperma ini akan berenang menuju saluran telur yang akan terjadi pembuahannya itu di sini. Lalu jika pembuahan terjadi, zigot tersebut akan menuju rongga rahim.
Selanjutnya, organ reproduksi invertebrata. Nah, untuk organ reproduksi invertebrata yaitu insekta. Nah, untuk yang betina ini terdiri dari sepasang ovarium. Nah, sistemnya ini telur akan dikeluarkan di spermatesa dan kelenjar aksesori. Nah, untuk jantannya ini terdiri dari sepasang testis dan vesicula seminalis. Nah, selanjutnya adalah gametogenesis, yaitu perkembangan suatu individu diawali oleh pertemuan gamet jantan yaitu sperma dan gamet betina dan yaitu ovum. Nah, sel-sel ini akan berkembang menjadi gamet yang disebut plasma germinal. Perubahan plasma germinal ini menjadi gamet yang sangat terspesialisasi dan mampu bersatu pada saat fertilisasi dan akan menghasilkan individu baru disebut gametogenesis. Nah, ini oogenesis pada perempuan dan spermatogenesis pada laki-laki. Spermatogenesis yaitu proses pembentukan dan pemasakan spermatozoa atau disebut spermatogenesis. Nah, pada tubulus seminiferus testis terdapat sel-sel induk spermatozoa atau spermatogonium. Sel-sel Sertoli yang berfungsi memberi makan spermatozoa, juga sel Leydig yang terdapat di antara tubulus seminiferus yang berfungsi menghasilkan testosteron. Nah, ini jadi yang pertama spermatogonium ini bermitosis menjadi spermatosit primer. Lalu bermesiosis yang pertama menjadi spermatosit sekunder dan bermeiosis lagi yang kedua kali menjadi spermatid dan akan masak menjadi spermatozoa. Nah, selanjutnya ini adalah oogenesis pada perempuan. Oogenesis ini merupakan proses perubahan oogonium menjadi ovum. Proses oogenesis ini berlangsung di dalam ovari dengan melibatkan perkembangan plasma germinal secara bertahap hingga terbentuk ovum fungsional. Nah, yang pertama ini oogonium ini menjadi oosit primer dengan bermitosis. Nah, oosit primer ini bermeiosis yang pertama menjadi oosit sekunder dan badan polar primer. Nah, dari kedua tersebut akan bermeiosis yang kedua menjadi oosit sekunder dan badan polar. Nah, oosit sekunder ini yang akan menjadi ovum. Nah, dari satu siklus oogenesis ini hanya dihasilkan satu ovum yang fungsional dan 3 badan kutub atau polar body. Nah, jumlah yang dihasilkan oleh perempuan ovum tersebut berbeda-beda sesuai dengan kebiasaan reproduksinya. Baik, itulah penjelasan dari kelompok kami tentang sistem reproduksi hewan. Kurangnya lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.